Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman SPD. Saya bertugas di MI1 Manggarai sebagai guru Penjaskes kelas 2 dan kelas 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari kegiatan diklat penyusunan RPP berbasis online yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Semoga video yang saya sajikan ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Fitri, silakan pimpin kita dalam berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak Fitri, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam berdoa. Silakan anak-anak Fitri masuk kembali ke barisannya. Ya, tepuk tangan dulu buat anak-anak Fitri. Iya. Nah, baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangatnya luar biasa ya. Ya, harus semangat begitu. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Oh iya, ada 2 orang ya. Kira-kira kenapa tidak hadirnya itu? Oh iya, sakit. Ada yang sakit dan ada juga yang membantu orang tua. Baik. Kalau yang sakit kita doakan semoga dia diberikan kesembuhan secepatnya sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan yang bantu orang tuanya itu tugasnya itu cepat selesai dan bisa kembali belajar bersama-sama. Anak-anak sekalian, silakan buka buku siswanya di halaman 78 tentang jalan dan lari. Nah, setelah itu Pak Guru akan kasih waktu selama 5 menit. Ya, ayo kumpul anak-anak sekalian. Ya, silakan kumpul dan atur barisan yang rapi ya. Ya, bagus, pintar semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan. Nah, yang pertama pemanasan yang kita lakukan adalah pemanasan statis dan pemanasan pemanasan dinamis. Hitungannya kalau pemanasan statis hitungannya itu 1 kali 8, pemanasan dinamisnya itu 2 kali 8. Ya. Oke, sekarang kita lakukan gerakan pemanasan statis. Gerakannya itu dimulai dengan gerakan kepala. Anak sekalian, kita tadi sudah membaca buku, sudah mengamati gambar yang ada di buku. Nah, sekarang Pak Guru mau memperlihatkan gambar lagi yang lain ya. Nah, jadi sekarang coba Anda perhatikan ini sekalian ya. Ya, perhatikan. Kira-kira ini apa? Ini apa nama gambar ini? Iya, permainan. Permainan apa? Permainan apa namanya ini? Anak-anak Fitri coba sebut. Ya. Iya, permainan kucing dan tikus. Nah, ada yang menjadi tikusnya, ada yang menjadi kucingnya, dan ada juga yang menjadi lingkarannya, yang membentuk lingkaran ya. Nah, terus gambarnya juga hampir sama yang ini, ya. Nanti ya kita akan menentukan siapa yang menjadi kucing, siapa yang menjadi tikus, dan siapa yang membentuk lingkarannya. Anak-anak sekalian, tadi sudah mengamati gambarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi jalan dan lari dalam bentuk permainan tradisional ini, yaitu permainan kucing dan tikus ya. Nah, setelah kita menentukan siapa yang menjadi tikusnya, siapa yang menjadi kucingnya ya.
Nah, 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 dari permainan ini adapun tujuannya, ya. Yang pertama yaitu melatih kelincahan, ya. Kelincahannya ini supaya tidak gampang ketangkap oleh kucing si tikusnya. Terus yang kedua, kekompakan. Nah, kekompakan ini juga penting. Kekompakan antara tikus dengan yang membentuk lingkaran itu harus ada, supaya karena tugas daripada yang lingkaran ini adalah melindungi si tikus. Nah, baik anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Ananda tanyakan, atau dari hasil buku tadi yang Ananda baca, apakah ada hal-hal yang Ananda belum paham? Silakan ditanyakan. Anak-anak sekalian yang mau bertanya silakan angkat tangan, ya. Ya, ada? Iya, silakan Aska, silakan bertanya. Ya, pertanyaannya apa? Iya, apa perbedaan lari dan jalan? Nah, perbedaan lari dan jalan, bagus. Nah, coba perhatikan gambar ini, ya. Silakan perhatikan gambar ini. Ya, coba perhatikan dengan baik. Gambar ini adalah orang yang sedang apa? Fitri, Ananda Fitri. Iya, ini orang yang sedang berjalan. Perhatikan kakinya. Perhatikan baik-baik kakinya. Nah, dan tangannya. Oke, ini gambar ini adalah gambar orang yang berjalan. Selanjutnya gambar ini, ya, coba perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ini gambar orang apa? Orang yang sedang apa? Iya, orang yang sedang berlari. Nah, tadi Ananda Aska menanyakan apa sih perbedaan jalan dan lari? Ada yang tahu? Iya, jadi perbedaan jalan dan lari adalah, nah, kalau jalan posisi kakinya itu tidak putus dari tanah, atau pendaratannya itu terletak pada tumit. Kalau jalan, ya, kalau jalan itu pendaratannya itu didahulukan tumit. Nah, kalau lari itu larinya itu posisinya seperti orang terbang, ya, orang terbang, dan pendaratan kakinya itu berada di ujung kaki, ya. Perhatikan ini ujung kaki, ya. Nah, oke, berarti sudah jelas Aska? Iya, nanti kita akan praktekkan, ya. Nanti kita akan praktekkan. Nanti kita bisa rasakan apakah kita itu sedang berlari atau sedang berjalan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bermain, ya. Yaitu permainan tadi, ya, permainan kucing dan tikus. Tapi sebelumnya kita akan tunjuk siapa yang menjadi tikus, siapa yang menjadi kucing. Tapi dengan cara kita tunjuk ini dengan cara melompat, ya. Kita akan ambil si tikusnya itu, ya. Siapa yang lompatannya itu rendah, maka dia akan menjadi tikus. Nah, untuk pertama kita pilih tikusnya dulu, ya. Pilih tikusnya dulu. Terus yang kedua nanti baru dilanjutkan dengan kucing. Oke, peluit bunyi berarti harus lompat, ya. Semuanya lompat. Iya, oke, Ananda Dika, silakan masuk di depan, ya. Nah, maju di depan, maju di depan situ, ya, silakan. Nah, untuk kita sekarang sudah mendapatkan siapa yang akan menjadi tikusnya, ya, yaitu Ananda Dika. Selanjutnya yang kedua, kita cari siapa yang akan menjadi kucing. Nah, ya, siap-siap. Iya, Angga, silakan masuk di sampingnya Dika. Nah, Dika dan Angga ini akan menjadi tikus dan kucing. Tikusnya itu Dika, kucingnya itu Angga, ya. Nah, baik, anak-anak sekalian, kita akan bermain sekarang. Silakan yang lainnya itu membentuk
lingkaran. Nah, sudah tahu toh bagaimana dan apa tujuannya membentuk lingkaran? Ya, tujuannya itu adalah untuk menjaga si tikus. Untuk menjaga si tikus supaya tidak gampang ditangkap oleh kucing. Iya, pintar semua anak Pak Guru nih, ya. Ya, selanjutnya tikus silakan masuk di tengah lingkaran. Nah, kalau tikusnya ada dalam lingkaran, maka dijaga oleh lingkarannya itu. Tidak boleh ada celah untuk kucing masuk. Nah, apabila tikusnya di luar lingkaran dan kucingnya di dalam lingkaran, dijaga juga jangan sampai kucingnya itu bisa terobos keluar. Nah, kalau dua-duanya itu berada di luar lingkaran, maka lingkaran itu harus dikasih celah untuk tikus masuk dan diamankan dalam lingkaran. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan permainannya. Oke anak-anak sekalian, ini semangatnya luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan permainan kucing dan tikusnya. Nah, silakan duduk di tempat masing-masing di baris, tapi dalam keadaan barisan yang rapi ya. Barisan yang rapi, silakan. Iya, duduk yang rapi dan kakinya diluruskan ya. Duduknya serileks mungkin. Anak-anak sekalian, silakan duduk serileks mungkin. Nah, sambil anak-anak sekalian duduk, anak-anak sekalian pikirkan ya. Silakan pikirkan dan menarik kesimpulan ya dari permainan yang kita lakukan tadi, yaitu permainan kucing dan tikus. Iya. Sudah ada? Sudah ada yang tadi kesimpulannya? Ya, dari Dika dulu. Ya, silakan Dika karena Dika tadi sebagai tikus ya. Silakan, kira-kira kesimpulan yang bisa ditarik oleh Dika apa? Satu. Ya, yang pertama adalah ya larinya harus kencang ya. Harus ada kecepatan supaya tidak gampang ditangkap oleh kucing. Ya, Ananda Dika sudah memberikan kesimpulannya. Sekarang ada lagi yang lain? Iya, silakan Angga, silakan tarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa ditarik oleh Ananda Angga dari permainan kucing dan tikus? Ya, selaku kucing, silakan bagaimana? Iya, harus memiliki kelincahan. Ya, kenapa harus memiliki kelincahan Angga? Ya, supaya bisa menangkap lawan dengan mudah. Baik. Nah, selanjutnya tadi dari Dika selaku tikus juga sudah. Kemudian Ananda Angga juga sudah. Sekarang yang membentuk kelompok. Kira-kira hal apa yang bisa ditarik dari permainan tadi? Ya, Ananda Fitri. Bagaimana Ananda Fitri sebagai lingkarannya? Iya, harus kompak antara yang membentuk lingkaran dengan tikusnya. Karena ketika tikusnya ada di dalam lingkaran, jangan biarkan kucingnya bisa menerobos lingkaran. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya tikusnya ada di luar dan kucingnya ada di dalam, pastikan kucingnya itu tidak bisa keluar lagi. Oke anak-anak sekalian, tadi kita sudah menarik kesimpulan masing-masing ya, per orang tadi ya. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk melanjutkan dengan diskusi ya. Kelompok pertama akan dipimpin oleh Ananda Dika, kelompok kedua akan dipimpin oleh Ananda Angga, kelompok ketiga dipimpin oleh Ananda Fitri. Nah, silakan cari tempat yang teduh dan Ananda sekalian mendiskusikan permainan tadi serta mengkaitkan hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu jalan dan lari. Oke anak-anak sekalian, silakan berdiskusi ya. Dan Pak Guru kasih kesempatan selama 5 menit ya untuk mendiskusikannya. Ya, silakan anak-anak sekalian cari tempat yang teduh. Ya, baik. Kita tadi sudah berdiskusi secara kelompok.
sekarang Pak Guru mau tanya kesimpulan dari anak-anak sekalian dari hasil diskusi kelompok itu apa saja. Ya, dari kelompok 1 yang angkat tangan, ya kelompok 1 yang diwakili oleh Ananda Dika. Bagaimana Ananda Dika? Iya, oh iya, kesimpulannya adalah permainan tadi menggunakan lari dan jalan. Ya, itu tadi kesimpulan dari kelompok 1, yaitu permainan menggunakan jalan dan lari. Ya, selanjutnya ya kelompok 2 yang angkat tangan, yaitu yang dipimpin oleh Angga. Silakan Angga, bagaimana? Iya, kesimpulan dari kelompok 2 berjalan itu untuk mengatur strategi dan berlari itu untuk menghindari lawan. Bagus. Ya, silakan kelompok 3 lagi, Ananda Fitri. Ya. Oh iya, kalau Ananda dari kelompok 3 itu ada perbedaan antara lari dan jalan. Selanjutnya bagaimana? Ya, kalau jalan pendaratannya itu menggunakan tumit, lari yaitu pendaratannya itu menggunakan ujung kaki dan seperti orang yang melayang atau berada di atas udara. Oke, sekarang kita sudah menarik kesimpulan secara berkelompok. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan menarik kesimpulan secara keseluruhan. Tadi kan kita sudah menarik kesimpulan per orang, kemudian per kelompok. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menyimpulkan secara keseluruhan daripada hasil diskusi kita tadi. Dan ini akan menjadi kesimpulan terakhir dari permainan tadi. Ya, yang pertama dari kelompok 1, yaitu permainan ini menggunakan jalan dan lari. Nah, itu kesimpulan yang pertama yang harus kita pakai. Terus yang kedua itu kalau jalan itu merupakan bagian dari strategi untuk mengatur strategi, dan lari itu supaya kita tidak gampang ditangkap oleh lawan. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari kelompok 3 adalah ada perbedaan daripada jalan dan lari. Ya, kalau jalan itu dia pendaratannya itu menggunakan tumit ya. Nah, terus kemudian kalau lari itu seperti orang yang terbang, pendaratannya itu menggunakan ujung kaki ya. Nah, itu kesimpulan klasikalnya ataupun kesimpulan yang akan kita pakai dalam permainan itu. Baik, anak-anak sekalian, dari seluruh rangkaian kegiatan kita, kegiatan pembelajaran hari ini, adakah hal-hal yang tidak jelas? Ya, iya, baik, kalau memang sudah jelas semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya, dengan penuh semangat, ya. Nah, selanjutnya adalah tugas di rumah. Silakan rangkum kegiatan permainan tadi, ya, rangkum sedetail mungkin apa-apa saja yang dilakukan tadi dan dikumpulkan pada saat pertemuan yang berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan Ananda Dika pimpin kita dalam berdoa. Ya, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, setelah kalian bubar dari lapangan ini, anak-anak sekalian silakan ganti seragamnya dan masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.